Hidup ini menjadi tragis jika tidak ada yang lucu. 1. Ingatlah untuk memandangi bintang-bintang dan jangan terpuruk. 2. Jangan menyerah dalam bekerja. Bekerja memberikanmu makna dan tujuan, dan hidup akan hampa tanpanya. 3. Jika Anda cukup beruntung untuk menemukan cinta, ingatlah keberadaannya dan jangan menyia-nyiakannya. Sesulit apapun hidup ini, selalu ada sesuatu yang dapat dilakukan dan membuat Anda sukses. Kecerdasan adalah kemampuan untuk beradaptasi pada perubahan. Ketika fisika dan matematika menjelaskan bagaimana alam semesta ini ada, mereka tidak dapat memprediksi perilaku manusia karena terlalu banyak persamaan untuk diselesaikan. Saya tidak lebih baik daripada orang lain dalam mengerti orang lain, terutama perempuan. Tanpa ketidaksempurnaan, Anda atau saya tidak akan ada. Korban memang memiliki hak untuk mengakhiri hidup jika dia menginginkannya. Tapi saya pikir ini akan menjadi kesalahan besar. Seburuk apapun hidup, selalu ada sesuatu yang bisa Anda lakukan dan berhasil. Selama masih ada hidup, selalu ada harapan. Orang yang membanggakan IQ mereka adalah pecundang. Saya telah hidup dengan bayang-bayang kematian dini selama 49 tahun. Saya tidak takut mati, tetapi saya tidak ingin buru-buru untuk mati. Saya memiliki banyak hal yang ingin saya lakukan lebih dulu. Saran saya kepada orang-orang cacat lainnya, konsentrasilah pada hal yang bisa Anda lakukan dengan baik. Kecacatan tidak menghalangi Anda, dan jangan menyesali yang mengganggu. Jangan cacat dalam semangat juga fisik. Saya telah perhatikan, orang-orang mengakui semua hal telah ditentukan sebelumnya, dan mengatakan kita tidak dapat melakukan apapun untuk mengubahnya. Lihat sebelum mereka menyeberang jalan. Coba memahami apa yang Anda lihat dan pikirkan tentang hal yang membuat alam semesta ada. Jadilah orang yang selalu ingin tahu, dan betapapun sulitnya hidup, selalu ada sesuatu yang bisa Anda lakukan, dan sukseslah. Itu penting agar Anda tidak menyerah begitu saja. Saya yakin bahwa manusia harus meninggalkan bumi. Bumi menjadi terlalu kecil bagi kita. Sumber daya fisik kita terkuras pada tingkat yang mengkhawatirkan. Kita juga harus terus berpikiran untuk pergi ke angkasa luar, untuk masa depan umat manusia. Saya tidak berpikir kita akan bertahan hidup 1000 tahun lagi tanpa melarikan diri keluar planet kita yang rapuh. Manusia harus mencari lebih dulu para alien cerdas, mengetahui karakter dan kekuatannya sebelum mereka menemukan kita. Jika lengah, bisa-bisa peradaban manusia akan punah. Jika kita menemukan jawabannya, itu akan menjadi kemenangan tertinggi akal manusia, karena kita kemudian akan mengetahui pikiran Tuhan. Harapan saya berkurang menjadi 0 saat saya berusia 21, dan sejak saat itu semuanya adalah bonus. Albert Einstein salah saat dia berkata, Tuhan tidak bermain dadu. Pertimbangan dari lubang hitam telah menunjukkan bahwa Tuhan memang bermain dadu. Tapi terkadang
Dia membuat kita bingung dengan melemparkan dadu ke tempat yang tidak terlihat. Saya ingin buku saya dijual di toko buku bandara. Kelemahan dari ketenaran saya adalah bahwa saya tidak dapat pergi kemanapun di dunia ini tanpa dikenali. Tidak cukup bagi saya untuk mengenakan kacamata hitam dan wig. Kursi roda saya terlalu kentara. Cobalah untuk menjadi masuk akal atas apa yang Anda lihat dan apa yang menyebabkan alam semesta ini ada. Selalu cari tahu, dan bagaimanapun susahnya hidup, ada hal yang bisa kamu lakukan dan hasilkanlah sesuatu. Jangan pernah menyerah. Kenapa mesti kerja keras untuk bisa menjadi seorang dokter kalau kamu hanya bisa hidup 2 tahun? Meski kemungkinan terjadinya bencana dahsyat di bumi dalam waktu dekat relatif rendah, namun risiko bertambah dari waktu ke waktu dan mendekati pasti beberapa ribu atau sekian puluh ribu tahun lagi. Umat manusia harus mulai meninggalkan bumi dalam kurun 30 tahun untuk menghindari kemusnahan akibat kelebihan penduduk dan perubahan iklim. Saya yakin bahwa manusia harus meninggalkan bumi. Bumi menjadi terlalu kecil bagi kita. Sumber daya fisik kita terkuras pada tingkat yang mengkhawatirkan.